Bab 3146-3150 Yuan Hong dan Xuan Lin juga melihat ini. Yuan Hong berkata dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, kalian berjuang untuk kalian. Kami tidak berniat berpartisipasi dalam pertempuran internal pavilion di Yuan." Sebuah kata jatuh, tapi Mu Yun sama sekali tidak peduli padanya. Yuan Hong sedikit malu. Saat ini, Xuan Lin melindungi Xuan Tianlang di tengah. Xuan Tianlang sekarang adalah yang paling berbakat dari generasi Xuan Yao yang berapi-api. Xuan Tianlang, yang menghormati 4 alam Tuhan, tidak bisa mati. Orang ini, sekarang memegang 2 buah Tianyuan yang tak terukur, berjanji untuk memberikan 1 buah kepada kakak tertuanya untuk membantunya menerobos raja. Xuan Tianlang, sekarang yang paling penting. Saat ini, Xuan Tianlang terkejut, tercengang, dan tergetar. Apa masalahnya? Xuan Lin memandang Xuan Tianlang dan berkata, "Jangan khawatir, saya di sini, Anda tidak akan mendapat masalah." Xuan Lin, Xuan Tianlang berkata langsung, "Bantu Kaisar Feng Yu dan bunuh Kaisar Ling dan Kaisar Fang." Begitu komentar ini keluar, Xuan Lin bingung. "Lihatlah Xuan Tianlang, apakah kamu dirampok?" Petik 2. Xuan Tianlang juga terdiam. Baru saja, Mu Yun mengirim pesan kepadanya. "Jangan khawatir. Bunuh Kaisar Lingling. Aku akan memberimu buah Tianyuan yang tak terukur." Xuan Tianlang berkata dengan tegas, "Lakukan apa yang kamu katakan." Begitu dia mengatakan ini, Xuan Lin kehabisan napas. Benarkah itu? Xuan Lin mengambil keputusan sejenak. Buah Tianyuan yang tak terukur layak untuk membunuh Kaisar Ling. Bum, untuk sesaat, Xuan Lin menembak. Mengerikan untuk langsung menemui Kaisar Ling. Yuan Hong tercengang saat ini. Paman kedua, bunuh Kaisar Ling. Yuan Tingsui menggertakkan giginya saat ini. "Kamu gila." Yuan Hong memarahi, "Bisakah kita ikut campur dalam urusan pavilion di Yuan?" "Paman kedua, jangan ragu." Yuan mendengarkan salju dengan tergesa-gesa, "Bantu Kaisar Feng Yu membunuh Kaisar Lingling, kalau tidak aku akan mati." Begitu ucapan ini keluar, Yuan Hong menatap Yuan Tingsui. "Kamu, paman kedua, ayolah, aku bisa." Yuan Tingsui juga dipaksa oleh Mu Yun kali ini. Sial, Yuan Hong tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia tahu bahwa Yuan Tingsui tidak bisa mati. Yuan Tingsui adalah putri Raja Yuan Ze dan salah satu anak paling berbakat. Dia tidak bisa menjelaskan kematiannya di sini. Yuan Hong muncul saat ini. 2 dewa menghormati 8 gerakan berat. Tiba-tiba, Lei Batian dan Di Fang bertemu Xuan Lin dan Yuan Hong satu persatu saat ini. Pemandangannya benar-benar kacau saat ini. Xuan Tianlang memandangi Yuan Tingsui. Kamu. Mereka berbicara hampir bersamaan, menunjukkan ekspresi yang bermakna dan tercerahkan. Xuan Tianlang berpikir bahwa Mu Yun juga memanfaatkan Tianyuan Wo yang tak terukur untuk membujuk Yuan Hong untuk menjual. Yuan Tingsui percaya bahwa Xuan Tianlang juga dikendalikan oleh Mu Yun. Berpikir dengan hati-hati, Yuan Tingsui hanya merasa dingin di hatinya. Jika Mu Yun bisa mengendalikan orang lain dengan segel rahasia hidup dan mati tanpa batas. Kendalikan murid-murid berbakat dari 9 keluarga. Tidak bisakah itu memicu badai berdarah? Pada saat ini, melihat angin dan hujan kekaisaran, Yuan Tingsui hanya merasa semakin dingin dan semakin dingin. Mu Yun, ini mengerikan. Xuan Lin, Yuan Hong, Kaisar Ling sangat marah saat ini. Apakah kamu gila? Pada saat ini, Kaisar Ling histeris. Mu Yun mencibir, "Kaisar Lingling, apakah Anda pikir Anda akan menghitung? Selama ada minat, semua orang bisa bekerja sama. Kamu tidak mengerti. Jika kamu mengatakan kamu sia-sia, kamu sia-sia." Kaisar Ling meraung, membunuh, melangkah keluar dan meninju dalam sekejap. Mu Yun mencibir saat ini. "Tuhan menghormati 8, dia tak terkalahkan." Telapak surga darah Yin Yang. Jari surga darah Yin Yang. Tanda darah Yin Yang. Untuk sesaat, telapak tangan dan sidik jari dilapiskan pada cetakan darah. Bum, kekosongan meledak, dan Kaisar Ling mengambil seteguk darah dan menjadi pucat. "Kaisar Badai, kamu, seperti aku," Kaisar Ling berteriak, "bagaimana kamu bisa lebih baik darimu?" Mu Yun mencibir, "Aku berkata, karena kamu sia-sia." Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun menyerang semakin cepat. Diling tidak bisa mendukungnya lagi. Saat ini, mata Mu Yun dingin. Kaisar Ling meraung, "Yuan Hong, Xuan Lin, sejujurnya, pavilion Kaisar Yuan telah membuat rencana.
Akhir dari perjalanan ke surga Yin yang ini akan menghancurkan 4 orc dan 3 pasukan manusia. Kaisar Angin dan Hujan, gunakan saja kamu. Klan Singa Guntur 9 Kutub, berlindung pada ayahku, Kaisar tak tertandingi. Keluarga Serigala Seraka berlindung di Kaisar Kingse. 7 kekuatan klan Suan Yao yang menyala-nyala, klan Ular Jiao Hitam bersayap 8, klan Kura-Kura King Kong Mingjia dan klan Kera Es Salju, serta Rumah Besar Danti, Sekte Taiyin, dan Paviliun Senjian, akan dihancurkan. Badai Kaisar memanfaatkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, Suan Lin dan Yuan Hong mengubah wajah mereka. Pada saat yang sama, Suan Tianlang juga linglung. Hanya Yuan Tingsui yang acuh tak acuh saat ini. Tapi di hatiku, ada gelombang yang mengerikan. Apa yang dikatakan Mu Yun, memang benar, orang ini tidak berbohong. Paviliun di Yuan, benar-benar akan menghancurkan 7 kekuatan. Benarkah? Seperti yang dikatakan Mu Yun, kekuatan Paviliun di Yuan rusak dan merasakan ancaman 7 kekuatan, jadi dia siap untuk menghancurkan Yuan Hong dan Suan Lin ragu-ragu saat ini. Mu Yun memarahi rendah. Kaisar Lingling, itu yang kamu katakan. Aku tidak mengatakan bahwa Paviliun Kaisar Yuan ingin menghancurkan 7 kekuatan. Mu Yun mencibir. Rencananya sudah dibuat sejak lama. Tidak ada keraguan bahwa 7 kekuatan akan mati. Paviliun di Yuan akan menyatukan alam surga ke-9 dan mendirikan sub-paviliun di setiap alam di masa depan. Sejak saat itu, tidak ada kekuatan lain yang akan menyentuh alam surga ke-9. Kaisar Angin dan Hujan, jangan berpura-pura konyol. Setiap orang yang merupakan putra Kaisar mengetahui hal ini. Kamu tidak bisa tidak tahu. Mu Yun tersenyum lagi, teman-teman, jangan dengarkan omong kosongnya. Tidak ada hal seperti itu. Kaisar Angin dan Hujan, Kaisar Lingling sangat marah. Mu Yun semakin berat dan semakin berat. Jika Di Fang dan Lei Batian tidak mendukungnya, dia akan mati. Yuan Hong, Suan Lin, jangan dimanfaatkan olehnya. Kaisar Ling dengan marah berteriak, ribuan tahun yang lalu, Kaisar Surga terluka parah dalam pertempuran pertama dengan Kaisar Manusia. Dia harus memulai rangkaian banjir dan kelaparan 9 hari dan 10 tempat untuk melahap kekuatan yang kuat Paviliun di Yuan. Kekuatan Paviliun di Yuan telah rusak. Hanya sedikit yang tersisa. Sebelum itu, Anda harus dihancurkan Bapak dan Ibu sekalian. Kaisar Surga dapat terus memulihkan kekuatannya dengan ketenangan pikiran. Tidak ada seorang pun di surga ke-9 yang tahu tentang itu. Kaisar Lingling kami awalnya adalah ranah Kaisar, tetapi sekarang dia telah jatuh ke dalam 8 aspek penghormatan ilahi. Alasan mengapa dia ingin bereinkarnasi cermin ekstrim juga untuk mengembalikan penghormatan ilahi terhadap seni bela diri di Kaisar Yuan Pavilion. Kata Kaisar Lingling, dan dalam sekejap, nafas yang sunyi muncul saat ini. Dari kaki Kaisar Ling, dunia ketiadaan menyebar. Rusak dan tak tertahankan. Batas-batas. Yuan Hong dan Suan Lin sekarang dalam keadaan linglung. Inilah dunia seni bela diri, yang bisa dilahirkan. Itu hanya batas posisi. Kaisar Ling, itu tidak nyata, mengambang dan rusak. Orang ini benar-benar negara batas, jatuh ke dalam 8 aspek penghormatan Tuhan. Saat ini, Di Lingling benar-benar gila. Saat ini, Yuan Hong dan Suan Lin harus percaya jika mereka tidak percaya. Pada saat ini, mereka berhenti satu demi satu. Mu Yun berhenti saat ini. Di Lingling, katakan kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Di antara kata-kata itu, nafas Mu Yun berubah. Kaisar Angin dan Hujan, menghilang. Mu Yun, gantilah. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Mu Yun. Tertegun, cerita menegangkan, Kaisar Angin dan Hujan, di depan mereka, menjadi Mu Yun. Itu luar biasa. Saat ini, Mu Yun menatap Yuan Hong dan Suan Lin dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, dengarkan baik-baik apa yang baru saja kalian katakan. Kembalilah dan beritahu Patriark Suanyu dan Raja Yuan Ze, Paviliun Kaisar Yuan, tapi aku siap menghancurkanmu. Pada saat ini, adegan itu tampak di luar kendali. Memang benar apa yang dikatakan Di Ling. Paviliun di Yuan siap menyatukan surga ke-9. Pada saat ini, semua orang tercengang. Kaisar Ling memandang Mu Yun dengan mata kusam. Kamu, di mana badai Kaisar? Mati. Mu Yun berkata dengan santai, jangan khawatir, ikuti saja dia. Jangan khawatir, Di Fang, kamu tidak bisa lari. Mu Yun memandang ketiga pria itu, yaitu, Kaisar Ling, Kaisar Fang dan Lei Batian, dengan ekspresi membunuh di wajahnya.
Saat ini, ketiganya berkumpul dan menatap Muyun. Orang ini membunuh badai kaisar dan berpura-pura menjadi badai kaisar. Mereka bahkan tidak mengetahuinya. Yuan Hong, Xuan Lin, apakah kamu mengerti? Muyun menatap mereka saat ini dan berkata, jika kamu melihat dengan jelas, mulailah dan giling Hao. Sulit dilakukan ketika orang-orang di belakang datang. Saat ini, Yuan Hong menatap Yuan Tingsui. Kamu tahu, paman kedua, akan kujelaskan padamu nanti. Sekarang, aku telah membunuh Di Ling dan Di Fang. Kami kera es di daerah salju cepat atau lambat akan mati. Secepatnya sekarang, mungkin ada secercah vitalitas. Yuan Tingsui berkata dengan penuh semangat. Saat ini, mata Yuan Hong sedikit tenang. Suir, apakah kamu? Oleh Muyun, paman kedua. Muyun berkata saat ini, Yuan Hong, Anda orang-orang kera es di area salju juga merupakan salah satu target paviliun Kaisar Yuan. Apakah kamu masih harus takut sekarang? Saat ini, Muyun mengungkap identitasnya untuk membiarkan Yuan Hong dan Xuan Lin melihat rencana paviliun Kaisar Yuan. Dan lebih dari itu, Yuan Hong dan Xuan Lin bukanlah karakter biasa di klan kera es salju dan klan Xuan Yao yang berapi-api. 8 aspek penghormatan Tuhan telah memainkan peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Keduanya mengatakan ini dan membawanya kembali. Xuan Yu dan Yuan Zewang juga akan percaya. Kedua keluarga harus tahu bagaimana memilih ketika menghadapi situasi putus asa. Apakah itu ditelan oleh paviliun di Yuan atau bangkit melawannya? Saat ini, Xuan Tianlang memandang Xuan Lin dan berkata, kami keluarga Xuan Yao yang berapi-api tidak akan pernah mengaku kalah. Kamu tahu temperamen ayahku, ditambah ibuku. Xuan Lin, bantu Muyun membunuh Kaisar Ling dan Kaisar Fang. Xuan Lin mengerutkan kening saat ini. Apakah Anda ingin melakukannya? Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi musuh paviliun di Yuan. Paviliun di Yuan, pasukan kelas 1. Berakar dalam, bahkan jika itu melukai otot dan tulang, akankah kekuatan kelas 2 menjadi lawan? Saat ini, pemandangannya agak buntu. Bersenandung, dengung dingin terdengar. Pada saat ini, Di Fang tiba-tiba mendengus. Yuan Hong, bunuh Muyun. Sebuah kata untuk diminum. Kerumunan tertegun lagi. Yuan Hong tampak kusut saat ini. Yuan Tingsui mungkin telah dikendalikan oleh Muyun. Bunuh Yuan, Tingsui dan Muyun. Di Fang berkata dengan dingin, jika tidak, kamu tahu konsekuensinya. Sebuah kata jatuh, dan ekspresi Muyun sedikit berubah. Kaisar Qingze mengendalikan keluarga serigala yang rakus. Kaisar memiliki urat nadi yang unik dan mengendalikan keluarga singa guntur 9 tiang. Bagaimana dengan kaisar yang menghubungkan surga? Kaisar Fang adalah denyut nadi kaisar yang menghubungkan surga. Kera es salju, keluarga kera es di daerah salju dikendalikan oleh kaisar. Sial, dengan omelan rendah, Muyun menatap Yuan Tingsui dan berteriak, kemarilah. Tapi sudah terlambat. Pada saat ini, Yuan Hong meraih Yuan Tingsui dan berkata dengan tatapan berjuang, dengarkan salju, kamu telah memecahkan sesuatu yang besar. Bang ledakan yang dalam terdengar saat ini. Tubuh Yuan Tingsui meledak. Pada saat ini, Muyun dan Xuan Tianlang tampak tercengang. Yuan Hong, bunuh seperti katamu. Sangat bertekad. Suir memintaku untuk berurusan dengan Fu Difang dan Di Lingling pada awalnya, dan aku tahu itu mungkin dikendalikan oleh seseorang. Kupikir itu dikendalikan oleh angin dan hujan kaisar, tapi aku tidak menyangka itu kamu, Muyun. Yuan Hong berkata dengan getir, jika demikian, bunuh saja dia. Jadi kau membunuhnya. Muyun benar-benar tidak mengerti. Jika aku tidak membunuhnya, aku akan ditahan olehmu. Aku akan menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, Muyun menatap Yuan Hong dan melamar kedinginan. Cukup tangguh. Saat ini, Yuan Hong selangkah demi selangkah pergi ke Di Fang. Aku, keluarga kera es di daerah salju, pada awalnya didukung oleh Kaisar Tongtian. Secara alami, aku setia kepada Kaisar Tongtian. Pada saat ini, 4 dewa menghormati 8, lihatlah Muyun, dengan semangat membunuh. Xuan Lin bingung, bantuan atau tidak, melihat Xuan Tianlang, Xuan Lin juga terlihat curiga. Jangan menatapku seperti itu, aku sedang tidak terkendali. Mata Xuan Tianlang suram, sampai hari ini, dia tidak tahu seberapa besar pena paviliun Kaisar Yuan itu. Di antara 6 keluarga binatang buas, 3 didukung oleh 3 kaisar di Yuan. Pada hari ke-9, mereka tahu segalanya di dunia seperti punggung tangan mereka. Apakah ini kekuatan paviliun di Yuan? Saat ini,
Orang tidak dapat mengungkapkan emosi kompleks di hati mereka. Xuanlin, lakukan. Xuan Tianlang sekarang sangat mengerti. Jika paviliun di Yuan benar-benar ingin menghancurkan keluarga Xuan Yao kelas 2 dan menyala-nyala, tidak mungkin untuk menghindarinya. Ibunya memiliki banyak hubungan dengan Kaisar Qing di masa lalu. Ini saja, paviliun di Yuan, tidak mungkin melepaskan keluarga Xuan Yao yang menyala-nyala. Xuanlin ragu-ragu saat ini. Kaisar Lingling dan Kaisar Fang sedang mencibir satu sama lain saat ini. 4-2, Mu Yun, kamu akan mati. Kaisar Ling mencibir dan berkata, jika demikian, hari ini adalah hari penguburanmu. Mu Yun mendengus dingin saat ini. Dia tidak menyangka Raskara Es di area salju akan menjadi orang yang menghubungkan Kaisar ke langit. Selain itu, bahkan jika dia berpikir bahwa Yuan Tingsui dikendalikan olehnya, dia berpikir bahwa Yuan Hong akan dibatasi. Tanpa diduga, orang ini langsung membunuh Yuan Tingsui. Terlalu kejam, mata Xuanlin berbinar saat ini. 4-2, itu memperhitungkannya. Dia tidak mengatakan dia akan terus bertarung. Yah, aku mungkin bisa menghadapinya. Mu Yun bernafas saat ini. Lebih baik mencari tahu. Jika perang benar-benar pecah di masa depan dan ada sekutu mata-mata, itu bukan hal yang baik. Pada saat ini, mata Mu Yun sangat dalam. Paviliun di Yuan lebih rumit dari yang dia kira. Tapi sekarang, aku hanya bisa bertarung. Kamu tidak sendiri. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Giok hijau. Suara memecah udara terdengar pada saat ini. Orang-orang dari Sekte Taiyin datang saat ini. 5 tetua, Zhang Jingyuan, Xiang Hui, Zai Zong, Cao Jian dan Su Tianning, semuanya tiba. Pada saat yang sama, Rumah Besar Danti, Meng Zimo, Miao Xianyu, dan Zhang Fangming juga tiba satu persatu. Adegan menjadi rumit. Namun, di ruang arus balik ini, beberapa sosok tersembunyi di celah ruang. Putra ke-8 dunia tahu segalanya seperti dewa. Badai Kaisar ini benar-benar palsu. Serigala Xiaotian dan Serigala Tuntian, sekarang bersembunyi di angkasa, melihat pemandangan yang kacau dan berkata. Mata Kaisar Feng Shui sedikit dingin saat ini. Kaisar sudah mati. Kaisar Feng Shui mencibir, pria yang benar itu dibunuh oleh Mu Yun. Ini menarik. Tampaknya Mu Yun ini ada hubungannya dengan klan Xuan Yao yang menyala-nyala, serta Sekte Taiyin dan Rumah Besar Danti. Serigala Xiaotian segera berkata, rencana Kaisar. Tentu saja, itu berlanjut. Kaisar Lingling, sia-sia, terguncang. Tampaknya kelompok etnis lain akan siap. Serigala Xiaotian buru-buru berkata, anak ke-8, karena itu masalahnya, kami akan menangkap mereka semua. Bukankah itu, otakmu dimakan oleh anjing itu? Sikap rendah hati Kaisar terhadap Mu Yun sebelum angin dan salju menghilang, dan matanya berkata dengan dingin, dewa-dewa itu menghormati 8, bisakah kamu membunuh mereka? Serigala meraung dalam diam, lihat saja keseruannya. Bukan hal yang buruk bahwa Kaisar Ling dan Kaisar Fang benar-benar mati di sini. Kaisar Feng Shui merenung, setidaknya, kedua pembuluh darah ini akan sangat ditekan. Ya, ketiganya menonton dengan tenang, tetapi mereka tidak muncul. Kaisar Feng Shui mencibir di dalam hatinya. Pada awalnya, dia merasa bahwa badai Kaisar di depannya salah. Dia telah bersama Kaisar Angin dan Hujan untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa dia tahu bagaimana rasanya ketika Kaisar Angin dan Hujan kentut. Tapi kali ini, itu membuatnya merasa sangat berbeda. Akibatnya, itu benar, badai Kaisar sudah mati. Mu Yun pura-pura, Kaisar Feng Yu sudah mati. Dia tidak merasa banyak, orang ini sudah mati. Tapi Mu Yun mengejutkannya, orang ini benar-benar berani berpura-pura. Pada saat yang sama, Sekte Taiyin dan Rumah Besar Danti datang. Miao Xianyu dan Meng Zimo menggerakkan mata mereka saat melihat Mu Yun. Bajingan ini, tidak apa-apa. Sangat berani berpura-pura menjadi Kaisar Feng Yu. Saat ini, Bis Safir, Meng Zimo dan Miao Xianyu semuanya datang ke Mu Yun. 5 tetua dari Sekte Taiyin dan Zhuo Wentian dari Rumah Danti juga dekat saat ini. Melihat pemandangan ini, wajah Kaisar Ling sedikit berubah. Apakah kamu ingin memberontak? Kaisar Ling dengan marah memarahi. Dalam hal ini, situasinya benar-benar terbalik. Mu Yun tersenyum dingin dan berkata, pemberontakan. Jangan katakan paviliun Kaisar Yuanmu terlihat seperti Kaisar Laosu. Apakah kamu akan membunuh orang dan tidak membiarkan orang lain melawan? Kaisar Lingling, Kaisar Fang,
Lei Batian dan Yuan Hong adalah 4 dewa dengan 8 rasa hormat. Mu Yun, bersama dengan Zhuo Wentian, Zhang Jingyuan dan Xiang Hui dari Sekte Taiyin, juga berempat. Adapun Xuan Lin, dia mungkin tidak berani bertarung. Zhang Fangming, libatkan saja Kaisar Ling dan Kaisar Fang. Mendengar ini, Zhang Fangming tampak pahit. Apakah ini akan berfungsi dengan paviliun di Yuan? Ayah tahu, apakah dia akan memotong dirinya sendiri? Bagus. Sebelum Zhang Fangming berbicara, Zhuo Wentian mengangguk. Zhang Fangming tertegun. Zhuo Wentian berkata dengan tenang, rumah Dandi telah terakumulasi selama jutaan tahun dan tidak dapat membiarkan daging putri duyung. Zhang Fangming mengangguk. Pertempuran hidup dan mati. Pengadilan Kaisar Yuan ingin memindahkan 9 kelas 2. Tidak, tepatnya, itu 6 kelas 2. Apakah akan memimpin leher, untuk membunuh atau melawan? Pilihan yang sangat sederhana. Jika Anda sudah mati, tentunya Anda harus memilih untuk mati lebih giat. Saat ini, Mu Yun menatap Yuan Hong. Bunuh kamu dulu. Wajah Yuan Hong dingin. Bum untuk sesaat, Mu Yun menembak. Langsung ke Yuan Hong. Kaisar Lingling dan Kaisar Fang, yang hanya ingin membunuh Zhang Jingyuan, Xiang Hui dan Zhuo Wentian, telah membunuh. Ketiganya tidak ragu terlalu banyak. Sebagai umat manusia, Sekte Taiyin dan rumah besar Dandi tidak dapat berlindung di paviliun di Yuan. Dalam hal ini, satu-satunya cara adalah membunuh. Diling dan Difang diblokir. Pada saat ini, Lei Batian memandang yang lain. Xuan Tianlang sedang terburu-buru. Sekarang saatnya untuk membuat pernyataan. Xuan Lin, apakah kamu ragu-ragu? Xuan Tianlang memarahi, semuanya sudah mati. Apakah kamu tidak mengerti? Paviliun di Yuan tidak akan menahan kita kali ini. Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mati. Mungkin kamu bisa memenangkan sepotong kehidupan dengan melakukannya. Xuan Lin sedang berjuang dengan matanya saat ini. Aduh, perlahan, dia menghela nafas dan Xuan Lin menembak. Dalam satu langkah, kekuatan Xuan Lin berkumpul naik turun. Napas keras dilepaskan pada saat ini. Pada saat ini, kekuatan internal Xuan Lin terus memadat. Lei Batian mendengus dan langsung menembak. Berkelahi, pisahkan sepenuhnya. Di ruang ini arus balik, saat ini, Jiao Le dan Ming Tong, yang bergerak maju, merasakan sesuatu yang salah. Bahkan jika orang-orang di belakang itu sangat lambat, mereka tidak akan terlalu lambat, bukan? Meskipun mereka tidak mengerti, mereka bisa terus memperdalam. Ambil saja cermin reinkarnasi dan lari. Pada saat yang sama, Kaisar Feng Shui menyaksikan adegan ini dengan 2 Raja Serigala, langit mengaum serigala dan langit menelan serigala. Menarik. Ini sangat menarik. Mu Yun ini tidak sederhana. Boom, sebuah raungan terdengar. 2 angka, 1 sentuhan terbuka. Mu Yun sekarang menjadi pembunuh. Di sisi lain, Yuan Hong sedikit malu. Mu Yun, seberapa kuat? Ini sangat kuat. Orang ini sangat kuat dan mengerikan. Tuhan menghormati 8 berat, seharusnya baru masuk belum lama ini, tetapi daya ledaknya sangat kuat. Orang ini, bagaimana melakukannya? Aku paling benci orang sepertimu. Mu Yun memarahi, hari ini, aku akan membunuhmu duluan. Begitu dia mengatakan ini, sosok Mu Yun keluar. 6 pedang jiwa, sebuah pisau terpotong saat ini. Kekosongan meledak. Dengan dengusan, tanda darah muncul di bahu Yuan Hong, yang berbahaya dan berbahaya untuk menghindari pisau yang fatal. Pedang 7 jiwa. Saat berikutnya, Mu Yun mengayunkan pedang. Dengan keras, ledakan itu terdengar. Langit dan bumi bersinar saat ini. Cahaya dao-dao memberi orang nafas dan kohesi yang unik. Jantung Yuan Hong berdenyut saat ini. Pedang ini bisa membunuhnya. Pikiran Yuan Hong tergerak. Pada saat ini, lengannya berubah menjadi panjang 100 kaki dan tersentak. Memotong. Tapi Mu Yun berbisik dan menembak dalam sekejap. Saat roh pembunuh melonjak, lengan Yuan Hong terpotong dalam sekejap. Saat ini, Mu Yun mengikuti sosoknya dan langsung memukulnya. Angin guntur tinju Shenyang. Bom, ledakan keras ditransmisikan pada saat ini. Tubuh Yuan Hong benar-benar retak. Dewa yang dihormati 8 kali dan dibunuh. Pada saat ini, Zhuo Wentian, Zhang Jingyuan dan yang lainnya menatap Mu Yun dengan mata berbinar. Putra ini sangat kuat. Saat ini, mata Diling dan Difang sedikit berubah. Mati. Yuan Hong sudah mati. Itu terlalu cepat. Saat itu, Difang berteriak, Diling, ayo. Kaisar Lingyin memarahi. Ayo pergi. Dia tidak mau. Tapi sekarang, jika kita terus berjuang,
kita mungkin mati. Orang-orang dari Sekte Taiyin dan Rumah Dandi juga sangat kuat. Terutama Zhuo Wentian, dewa menghormati 8 dan mendekati 9. Mu Yun, putra dunia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Sebuah kata untuk diminum. Pada saat ini, Kaisar Ling bertepuk tangan. Di sampingnya adalah seorang prajurit dengan 7 tingkat rasa hormat ilahi. Tubuhnya pecah dan darahnya mengalir keluar. Kecepatan kapal kosong yang rusak tiba-tiba melonjak saat ini. Mengejar. Pada saat ini, sosok Mu Yun melintas dan ingin mengejar. Jangan mengejar. Saat ini, Zhuo Wentian berkata, kapal suara pavilion di Yuan yang rusak, didorong oleh darah prajurit, akan melambung 10 kali lebih cepat dan tidak dapat mengejar. Mu Yun berhenti. Pada saat ini, para seniman bela diri dari Sekte Taiyin, Rumah Dandi dan klan Xuanyao yang menyala-nyala berkumpul bersama. Zhuo Wentian, Zhang Jingyuan, Xiang Hui, dan Xuan Lin menatap Mu Yun. Paviliun Kaisar Yuan. Zhuo Wentian menghela nafas. Sekarang sudah berakhir, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana mempertahankan sikapmu. Mu Yun berkata langsung, jika kamu tidak bisa memutuskan, entah berlindung, atau melawan, berlindung. Lihat apakah paviliun di Yuan akan memberimu kesempatan. Mu Yun mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, sejak paviliun di Yuan memutuskan untuk menghancurkan siswa kelas 2, mungkin tidak ada teori berlindung. Zhang Jingyuan, Zhuo Wentian, dan Xuan Lin sendiri tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Pada akhirnya, itu tergantung pada 10 dewa terkuat. Kali ini, pertama cari cermin tiang reinkarnasi. Mu Yun berkata perlahan, aku tidak bisa mengendalikan keadaanmu. Aku hanya berharap kamu bisa memikirkannya dengan jelas. Jasper memandang Mu Yun dan tidak berbicara. Pokoknya, mereka akan berdiri dengan Mu Yun. Xuan Tianlang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saudaraku. Bahkan jika aku tidak melawan, aku akan melawan. Bawa ibuku dan mari kita lakukan bersama. Mu Yun tersenyum. Aku akan melakukannya juga. Suara muda terdengar saat ini. Mendengar suara ini, hati Mu Yun bergetar. Saya melihat tubuh kekar, melepas penyamarannya saat ini. Mu Xuanfeng keluar saat ini dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukan apapun yang ayahku inginkan. Maple, melihat sosok itu, Mu Yun tertegun. Kemudian dia memandang Zhang Fangming dan memarahi, putra Maple tidak ada di rumah Dante. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Di sini sangat berbahaya. Kaisar kuno Yin dan yang mungkin belum mati. Zhang Fangming tersenyum pahit saat ini. Meng Zimo buru-buru berkata, Maple menyelinap keluar sendiri. Melepas, aku melihat bahwa Nenek Su dan Tuan Yue tidak memiliki kekuatan yang rendah. Bisakah Maple menyelinap keluar dari bawah mata mereka? Mu Yun mendengus. Ayah, jangan marah. Mu Xuanfeng buru-buru berkata, aku terlalu bosan. Aku sudah dikurung sejak aku masih kecil. Aku tidak ingin dikurung. Mendengar ini, Mu Yun terasa lembut. Setengah membungkuk, menatap Mu Xuanfeng dan mengusap kepalanya. Angin puyuh kecil telah berkembang pesat. Ya, Mu Xuanfeng buru-buru berkata, dan aku banyak dipromosikan. Ayah, kamu hebat. Kamu telah mencapai bobot ke-8 Tuhan. Ini terlalu cepat, hanya tidak tumbuh dewasa. Mu Yun tersenyum marah. Aku sedang terburu-buru untuk tumbuh dewasa. Mu Xuanfeng berkata dengan enggan, ini terbatas. Kalau tidak, ayah, kamu akan cepat tua. Mungkin aku akan tumbuh dewasa. Pada saat itu, Mu Yun menatap Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, ayah menemukan mutiara Yin dan Yang, Maple, kamu akan baik-baik saja. Ya, melihat Mu Xuanfeng, hati Mu Yun benar-benar sulit untuk marah atas kelakuan nakalnya. Mungkin, Xuanfeng tumbuh sendirian. Pada analisis terakhir, dia adalah ayah yang tidak melakukan tugasnya. Ayo pergi. Mu Yun memegang Xuanfeng dan berkata perlahan, ketika ayah membunuh orang-orang ini, kita akan pergi dari sini. Ya, pesta sedang menunggu. Kami sedang dalam perjalanan sekarang. Saat ini, Fang Ming sedang kesurupan. Awalnya, Nyonya Su dan Tuan Yue mengambil Xuanfeng dari Mu Yun. Saat itu, Mu Yun tidak mau. Tapi aku tidak mau, aku tidak bisa menahannya. Sekarang, mungkin sulit bagi Nenek Su dan Tuan Yue untuk mencuri Xuanfeng lagi. Orang ini, Tuhan menghormati 8. Saat ini, orang hanya membentuk tim dan bergerak maju bersama. Arus balik ruang berdampak besar pada kecepatan seniman bela diri.
Mu Yun juga berhati-hati tentang ini dan mengamati sekelilingnya. Tidak ada yang tahu kemana arah arus balik ini. Jiao Le dan Ming Tong bergerak maju bersama. Kaisar Ling dan Kaisar Fang juga melarikan diri ke kedalaman. Lalu ada sekelompok mereka. Jika ada krisis, orang-orang itu juga yang pertama menanggungnya. Tapi sulit untuk menjamin tidak akan ada kecelakaan lain di sini. Apalagi sekarang, Jasper, Miao Xianyu, Meng Zimo, dan Mu Xuanfeng semuanya ada di sana. Mu Yun bisa mengambil risiko sendiri. Tapi ketika sampai pada mereka, Mu Yun takut. Secara khusus, Bi Qingyu dan Meng Zimo bertekad untuk memiliki anak, kini sedang hamil. Pada saat ini, suara udara pecah terdengar, dan orang-orang bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Setelah sekitar setengah hari, ruang di depan saya melawan arus dan menghilang dengan samar. Sebaliknya, itu adalah hutan pegunungan. Seperti pegunungan dan hutan di luar. Pada saat ini, semua orang merasa seolah-olah tempat ini seperti lingkaran. Kami melewati cincin itu dan sampai di tengah lingkaran. Di sini, tidak ada yang terlalu aneh, sangat biasa, biasa saja. Ketika mereka memasuki pegunungan dan hutan, mereka akhirnya bisa mengatur napas dan beristirahat. Mu Xuanfeng dengan kuat menggenggam Mu Yun karena takut Mu Yun akan melarikan diri. Maple, Mu Yun mengeluarkan manik-manik di sekitar Yin dan Yang, menatap Xuanfeng dan berkata, simpan dulu manik-manik ini. Untuk cara menggunakannya, aku tidak tahu. Nenek Su dan Tuan Yue mungkin punya cara. Ya, ayah, kembalikan pohon ini. Mu Xuanfeng berkata dengan serius, aku bisa bertahan. Pohon ini sangat penting bagimu. Lebih baik aku mengembalikannya padamu. Mu Yun berpikir sejenak, pada saat yang sama, melihat Bi Safir, Meng Zimo dan Miao Xianyu, Mu Yun mengeluarkan botol dan kaleng berisi ratusan pil. Aku tidak tahu pil ini. Zimo dan Xianyu harus tahu. Ambil semuanya dan coba minum. Yuer dan Zimo sedang hamil. Tidak pantas bekerja lebih keras. Di akhir waktu ini, kamu kembali ke pintu masing-masing dan merasa nyaman. Meng Zimo dan Miao Xianyu meminum pil itu dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pil dewa tertinggi, yang disempurnakan dengan metode dan kuno. Mu Yun tidak tahu banyak tentang pil sekarang. Dia mengabdikan dirinya pada Arrai. Sekarang dia tahu lebih banyak tentang permainan. Dia telah lama kehilangan keterampilan dan keterampilan senjatanya. Mu Yun, Meng Zimo ragu-ragu, jika pavilion di Yuan benar-benar dimulai, saya khawatir 3 pintu utama tidak akan selamat. Pada saat itu akan bertarung. Adapun 3 orc lainnya, saya tidak tahu. Namun, Sekte Tain, Rumah Besar Danti dan Pavilion Senjian juga akan berurusan dengan Singa Guntur 9 Tiang, Serigala Serakah dan Kera Es di daerah bersalju. Mereka mungkin menang terus. Tembakan Pavilion di Yuan, hampir mustahil untuk menang. Miao Xianyu dan Bi Qingyu juga mengangguk. Mu Yun kemudian berkata, kalau begitu dorong 3 pintu utama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saya memiliki buah Tianyuan yang tak terhitung jumlahnya, banyak di antaranya dapat membantu melahirkan beberapa Raja Dunia. Jika ada Raja Dunia, itu mungkin perang. Jika perang benar-benar dimulai, itu tidak akan terjadi dalam semalam. 3 pidato bau wanita juga mengangguk. Nyatanya, Mu Yun memiliki kepercayaan diri sekarang. Di Istana Reinkarnasi, 10 boneka yang terkumpul bisa melampaui kekuatan dewa. Ditambah 5 binatang purba, dan buah Tianyuan yang tak terukur, yang melahirkan 3 gerbang utama dan sejumlah Raja Dunia. Saat itu, kita mungkin tidak bisa bertarung. Namun, bukan ini yang dikhawatirkan Mu Yun. Tapi di Yuan, Kaisar Yuan Tiandi, seberapa jauh dia telah pulih sekarang. Itu harus lebih dari ranah Raja, ranah Kaisar. Mungkin lebih tinggi apakah itu akan mencapai keadaan dominan. Jika Anda adalah tuannya, itu sangat sulit. Tapi bagaimanapun, tidak mungkin untuk mundur ketika semuanya sampai pada titik ini. Di antara beberapa orang, di antara pegunungan dan hutan yang lebat, terjadi perubahan mendadak. Ketika orang banyak berhenti dan mendengarkan dengan seksama, perubahan itu menjadi semakin jelas. Boom dalam sekejap, raungan terdengar saat ini. Di atas langit, bumi retak. Raungan terdengar pada saat ini. Langit dan bumi berubah. Langit yang awalnya tampak cerah jatuh pada saat ini. Di sela jatuhnya, cahaya di langit semakin bersinar. Pada saat ini, Mu Yun melihat. Langit yang jatuh, tampaknya, bukanlah langit. Tapi, sebuah cermin.
Cermin reinkarnasi. Ya tidak, sepertinya. Ya, pada saat ini, semua orang sedikit terkejut. Cermin reinkarnasi, jatuh. Apa ini? Pada saat ini, semua orang tercengang. Pergi. Muyun minum sedikit dan pergi ke kedalaman hutan pegunungan dalam sekejap. Di sana, sepertinya itu adalah posisi jatuh. Dan sekarang, jauh di pegunungan dan hutan, sekelompok orang, sekarang tampak bersemangat. Jiao Le dan Ming Tong adalah dua yang pertama. Mereka juga tiba di sini. Temukan rahasia tempat ini dan tunggu di sini. Apalagi menerobos larangan di sini, perubahan akhirnya terjadi. Apa yang seharusnya jatuh dari atas kepalaku? Tiang cermin reinkarnasi. Pada saat ini, mereka bahagia. Mereka menemukan cermin reinkarnasi. Klan kura-kura King Kong Pluto dan klan ular naga hitam bersayap 8 akan meningkat pesat. Di atas langit, cermin jatuh semakin cepat. Akhirnya, itu jatuh ke tanah. Awalnya terlihat sangat besar, tetapi ketika jatuh, ternyata hanya seukuran telapak tangan. Dan cermin itu jatuh ke tanah. Bumi tiba-tiba berfluktuasi. Awalnya di tengah hutan pegunungan, hanya ada 9 pilar batu yang diukir dengan binatang purba di tanah. Tapi saat cermin jatuh, tanah naik. Di bawah pilar batu, ada bau yang menyengat. Bumi terbelah saat ini. Pada saat ini, bumi di bawah kaki mereka, bersama dengan pegunungan dan hutan di sekitarnya, membumbung tinggi ke udara. Di tanah yang rusak, batu dan pohon runtuh. Perlahan-lahan, semua sosok itu terlihat satu sama lain. Mu Yun, Zhuo Wentian dan Zhang Jingyuan, Jiao Le dan Ming Tong, dan Dilingling dan Dilfang. Sisi badai kaisar, seni bela diri di 4 penjuru jauh atau dekat saat ini, tetapi tanpa kecuali, mereka muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, Jiao Le dan Ming Tong menjadi berhati-hati. Mengapa saya tidak bisa melihat Anda untuk sementara waktu? Perkemahan semua orang salah. Salah. Di mana angin dan hujan kaisar? Kaisar Feng Shui datang sendirian. Mengapa Kaisar Feng Shui menghilang? Pada saat ini, semua orang di sekitar berhati-hati. Namun, perubahan belum berakhir. Kedelapan pilar batu, di bagian atas pilar, melahirkan cahaya, mengangkat cermin seukuran telapak tangan. Di kaki manusia, bumi berubah menjadi cermin. Semua orang berdiri di atas cermin kosong. Pada saat ini, keempat sisi langsung dipisahkan satu sama lain. Baik Ming Tong maupun Jiao Le tidak berani mendekati cermin, karena takut diserang oleh orang lain. Kecepatan semua orang tidak lambat. Ming Tong tersenyum dan sopan. Hanya, tidak ada yang peduli. Sangat malu. Saat ini, Kaisar Lingling memandang Kaisar Feng Shui dan mencibir, sepertinya kamu tidak terlihat terlalu bergantung pada saudara ketujuhmu yang sudah meninggal. Kamu tidak terlihat begitu bodoh. Kaisar Feng Shui berdiri di samping Serigala Xiao Tian dan Serigala Tuntian. 3 dewa menghormati 8. Kaisar Lingling, Kaisar Fang dan Lei Batian juga 3 orang. Jiao Le dan Ming Tong, 2 dewa, menghormati 8. Selain Mu Yun, Zhuo Wentian, Zhang Jingyuan dan Xiang Hui adalah 8 tingkat penghormatan ilahi. Pada saat ini, Kaisar Lingling berkata lagi, Kaisar Feng Shui, bergandengan tangan. Yuan Hong dibunuh oleh Mu Yun. Putra ini memiliki kekuatan untuk membunuh 8 dewa. Jika kita tidak bergandengan tangan, kita akan kalah. Cermin tiang reinkarnasi ini bisa jatuh ke tangannya. Bergandengan tangan denganmu, aku khawatir kamu akan menelanku. Kaisar Feng Shui berkata sambil tersenyum, Kaisar Lingling, bukankah kamu paling membenciku di masa lalu? Sekarang kamu ingin bergandengan tangan denganku. Menghina adalah menghina, tapi sekarang aku menemukan bahwa kamu adalah yang paling pintar. Diling berkata lagi, kerjasama atau tidak, singkatnya. Kaisar Feng Shui memandang kelompok Mu Yun. Bagus, keduanya kini saling mendekat. 6 dewa menghormati 8. Saat ini, Jiao Le dan Ming Tong gemetaran. Tuhan menghormati 8 kali lipat, yang termasuk dalam kekuatan tempur teratas dalam pasukan kelas 2. Kapan ini terjadi? Saya tidak berani berbicara sama sekali. Cermin tiang reinkarnasi, masih ambil. Jika Anda merampok, Anda akan dibunuh. Jiao Le, Mu Yun berkata pada saat itu, Paviliun di Yuan siap menghancurkan 9 pasukan kelas 2. Klan Singa Guntur 9 Tiang dan klan Serigala Serakah yang melahap langit adalah milik Paviliun Kaisar Yuan, dan begitu pula klan Kera Es Salju. Bagaimana kalian berdua memilih? Menyerah atau melawan? Begitu Mu Yun berbicara,
Mingtong dan Jiao Le tertegun. Klan Singa Guntur Jiuji dan klan Serigala Serakabitian milik paviliun di Yuan. Sekarang si bodoh bisa melihatnya. Tapi sekarang, Kraes di area salju akan patuh. Yuan Hong berlindung di Difang. Jangan lihat, aku telah membunuhnya. Mu Yun berkata lagi, saat ini, 9 kelas 2, ketiganya berlindung di paviliun Kaisar Yuan, 3 kaisar, 6 pasukan lainnya dan 3 pasukan teran. Tidak mungkin berlindung di 3 orc. Terserah kamu. Jiao Le berkata dengan suara yang dalam saat ini, saya tidak sabar untuk memutuskan ini. Tapi kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan sekarang. Mu Yun berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin membantu kami atau mereka? Aku tidak akan membantu siapapun. Jiao Le berkata dengan suara yang dalam. Dia tidak akan membantu siapapun. Cinta siapa? Cermin reinkarnasi? Tidak. Jika Anda merampok, Anda bisa mati di sini. Betulkah? Mu Yun menatap Mingtong dan berkata lagi, bagaimana denganmu? Saya juga, tidak ada yang akan membantu. Itu tidak akan berhasil. Mu Yun memandang Mingtong dan berkata sambil tersenyum, Mingtong, kamu memiliki status tinggi di keluarga kura-kura King Kong Mingjia, bukan? Apakah kamu ingin aku bekerja sama denganmu? Ketika Mingtong mendengar ini, dia mencibir, kerja sama. Menjadi musuh paviliun di Yuan, berapa harga yang harus kamu bayar? Jika Anda adalah musuh paviliun di Yuan, kemungkinan besar Anda akan mati. Mu Yun berkata sambil tersenyum, alam adalah hal yang paling kamu pedulikan, klan kura-kura King Kong Pluto. Sebuah kata jatuh, dan 6 garis kura-kura muncul di permukaan tubuh Mu Yun. Vajra Sutra, Mingtong, berseru hampir seketika.